Peng, apakah sudah cukup? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya kita semua di siang hari ini dikumpulkan kembali untuk melanjutkan ibadah tadabbur, yaitu mentadaburi surat yang diturunkan secara berurutan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sampai di surat Al-A'raf, dan ini sudah yang ke-26 kali 26 pertemuan ya kita mentadaburi surat Al-A'raf dan sampai di ayat 195. Jadi di siang hari ini kita mulai dengan ayat 196 ya Pak Ustadz. Sampai terakhir. Ini sesi terakhir Mbak Ari. Ini sesi terakhir insya Allah. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat keistiqomahan sehingga bisa menyelesaikan surat Al-A'raf dengan lancar dan juga bisa menyelesaikan semua surat ya sampai dengan 114 surat kita tadaburi insya Allah, diberikan umur panjang juga dan semoga dimudahkan dalam mengambil ibroh manfaat serta mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustadz Maka, walaupun saat ini masih di tanah suci ya, baru saja menyelesaikan ibadah umroh ya Ustadz. Betul sekali. Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan nanti di sesi terakhir setelah kita menyelesaikan kajian, kita doa bersama, mudah-mudahan doa kita diijabah ya. Amin ya Rabb. Ya, dan untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Ustadz untuk memulai kajiannya. Tafadhol Pak Ustadz. Ya, barakallahu fiik Mbak Ari dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim Rabbani dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah yang telah bergabung di tadabbur Quran kita pada pagi hari ini. Mari luruskan niat dan kita mulai insyaallah tadabbur bagian ke 26. Dan ini insyaallah adalah part terakhir, bagian terakhir dari tadabbur surah yang ke-39 sesuai dengan urutan turunnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di urutannya dalam mushaf, surah ini adalah surah yang ke-7. Semoga jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman wa iyyakum ajmain, Allah turunkan taufik kemudahannya kepada setiap di antara kita untuk mengambil ibrah, pelajaran, tadabbur dari bagian terakhir surah Al-A'raf saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارفعنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن اللهم علمنا القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Peserta tadabbur Quran bersama Majelis Ta'lim Rabbani yang semoga senantiasa dalam penjagaan, perlindungan, taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengawali tadabbur Quran kita pagi hari ini live dari kota Makkah yang Allah bersumpah dengannya di dalam Quran. Wa hadzal baladil amin. Negeri yang berkah, tempat turunnya Quran pertama kali. Ya. Mudah-mudahan sebelum lanjut minta dimatikan. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengagungkan asma Allah di majelis ini. Subhanallah walhamdulillah
Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Mudah-mudahan saat ini Allah turunkan rahmat keberkahan di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan saat ini jamaah yang dirahmati Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa berdoa, beristighfar bagi setiap di antara kita. Mudah-mudahan saat ini, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, majlis perkumpulan kita ini sedang dibangga-banggakan, sedang ditinggi-tinggikan Allah di hadapan majlis, di hadapan perkumpulan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak meninggalkan majlis ini kecuali Allah sudah menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setiap di antara kita. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita umatnya menjadi saksi di hadapan Allah annahu ballaghar risalah wa addal amanah, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalahnya, telah menunaikan amanahnya. Wa nasahal ummah, Rasulullah telah menasihati umatnya dengan sebaik-baik nasihat. Wa jahada fillahi haqqa jihadihi, sebagaimana kita menjadi saksi bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjihad di jalan Tuhannya dengan sebenar-benarnya jihad. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, Allah dekatkan, Allah kumpulkan kita bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafil yang dirahmati Allah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur Quran kita di surah Al-A'raf, dan ini adalah bagian terakhir. Ini adalah pertemuan yang ke-26 tadabbur Quran surah Al-A'raf, dan ini adalah tadabbur terlama kita dari tadabbur surah sesuai dengan urutan turunnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Masya Allah ada banyak surah yang sudah kita tadabburi. Mulai dari surah yang pertama kali diturunkan Allah kepada Nabi Al-Alaq, kemudian surah Al-Muzammil atau Al-Muddathir, kemudian surah Al-Muzammil, kemudian Quran surah Al-Qalam, Al-Fatihah, dan seterusnya. Kita sampai di surah yang ke-39, yaitu Quran surah Al-A'raf, dan insya Allah semoga Allah turunkan kemudahan, taufik kepada kita semuanya pada pagi hari ini waktu Mekah, ba'da zuhur waktu Jakarta dan waktu Indonesia, menyelesaikan surah Al-A'raf ini, sehingga insya Allah di pertemuan berikutnya kita memulai tadabbur surah baru sesuai urutan turunnya surah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum kita mulai tadabbur Quran kita, sama-sama kita akan membaca masing-masing tanpa harus mengaktifkan mikrofon. Yang tidak bisa membaca silakan didengarkan dengan baik. Mudah-mudahan yang membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sama-sama mendapatkan rahmat terbaik Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka mushafnya, jamaah rahmat Allah. Quran surah Al-A'raf, Quran surah ke-7 dalam urutan mushaf, adapun urutan turunnya adalah surah yang ke-39. Hari ini kita akan tadabbur, mengambil ibrah, hikmah, pelajaran, nasihat, mau'izah, tazkirah, peringatan serta hidayah, petunjuk yang semoga Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari ayat 196 sampai dengan ayat 206. Mudah-mudahan insya Allah sebelum masuk waktu asar untuk daerah Indonesia Timur, kita bisa selesai dari tadabbur Quran bagian ke-26 dari surah Al-A'raf. Kalau kemudian di antara jamaah yang dirahmati Allah ada yang tidak memungkinkan saat ini untuk membuka mushaf, kami coba tampilkan di layar, di screen ayat yang akan kita baca. Kalau mushaf yang digunakan oleh jamaah saat ini adalah cetakan Madinah, maka ayat 196, Quran surah ke-7, surah Al-A'raf, Quran surah ke-39, sesuai dengan urutan turun, terdapat pada halaman 176. Ya. Bagi yang ikut Zoom, silakan dilihat di layar smartphone-nya atau perangkatnya. Kita sudah tampilkan ayat yang akan kita baca. Dan apabila dibacakan Quran, wa idza quri'al Quran, dengarkan baik-baik dan jangan berbicara, la'allakum turhamun, agar setiap di antara kita mendapatkan rahmat terbaik Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Silakan Mbak Ari, ada yang bisa bantu membacakan terjemahannya dari ayat 196 sampai dengan ayat 206. Silakan. Atau ada yang mau berkenan membacakan terjemahan dari ayat bagian terakhir surah Al-A'raf yang insya Allah akan kita tadabburi pada kesempatan kali ini. Saya serahkan kepada Mbak Ari. Silakan Mbak Ari. Ya, Mbak Ari, ada yang berkenan untuk membaca? saya Mbak. Oh, silakan Masya Allah. Mbak Dede. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-A'raf ayat 196 sampai 206 ya. Ya, betul sekali. Ya. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Dan berhala-berhala yang kamu seru, selain Allah tidaklah sanggup menolongmu. Bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu, padahal mereka tidak melihat. Ya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Masya Allah. Dan teman-teman mereka, orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Ya. Dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. Ya.
Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikannya, dan hanya kepadanya mereka bersujud. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik jamaah rahmatullah Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arzuqna tilawatal Quran ana al-lail wa atrafan nahar. Semoga setiap ayat yang baru saja kita bacakan Allah lipat gandakan pahalanya dan Allah jadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita. Salah satu penolong kita kelak di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari harta kita tidak akan pernah bermanfaat di hadapan Allah. Itu bacaan bahkan 30 juz, bahkan kata Nabi Quran ada satu surah di dalam Quran 30 ayat terdiri dari 30 syafaat li rajulin yang akan terus memberikan syafaatnya, pertolongannya, pembelaannya di hadapan Allah bagi seseorang sampai orang itu diamankan saja oleh Allah. Kita ini jadi sebab Allah jadikan Quran yang hari ini pagi ini kita tadabburi menjadi pemberi syafaat bagi setiap di antara kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat terbesar Allah adalah kalau Allah lapangkan dada kita untuk Quran. Faman yuridillahu an yahdiyah. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, petunjuk baginya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah pasti akan lapangkan dadanya untuk Islam. Allah lapangkan dadanya untuk Quran. Bahkan Allah tegaskan dalam Quran surah Ar-Rahman bahwa salah satu rahmat kasih sayang terbesar Allah kepada seorang hamba adalah 'allamal Qur'an. Jika Allah fahamkan, jika Allah ajarkan, jika Allah dekatkan kita dengan Quran. Jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Sedikit sebelum kita lanjut, kita akan menjelaskan sedikit munasabah korelasi antara pembahasan sebelumnya di pertemuan yang ke-25 dan pembahasan hari ini. Pertemuan ke-26 dan ini merupakan bagian terakhir insyaallah dari tadabbur Quran surah Al-A'raf. Di pertemuan sebelumnya atau tadabbur kita sebelumnya jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di surah Al-A'raf ini tentang orang-orang musyrik ya, yang menjadikan para wali pelindung mereka, menjadikan wali-wali mereka atau pelindung-pelindung mereka berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah memberikan bantahan terhadap perilaku mereka di surah ini. Bahwa sekutu-sekutu yang mereka jadikan selain Allah, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Seperti ya di ayat 191, 192 dan seterusnya di surah Al-A'raf ini. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Bagaimana mungkin mereka orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah dengan sesuatu yang diciptakan, dengan sesuatu yang tidak mampu menciptakan, bahkan mereka itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Allah di surah Al-A'raf ini di pembahasan sebelumnya menjelaskan betapa lemahnya berhala-berhala, wali-wali, sekutu-sekutu yang mereka jadikan pelindung selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya kekuasaan apapun. La yadurru wa la yanfa, tidak memberi manfaat dan juga tidak bisa menolak bahaya. Bahkan tidak punya kuasa sedikit pun. Ya. Sementara di ayat bagian terakhir surah Al-A'raf yang akan kita bahas ini jemaah rahmatullah,
di ayat 196 dan seterusnya di pembahasan terakhir ini Allah menjelaskan bagaimana orang-orang beriman itu menjadikan Allah sebagai wali dan pelindung-pelindung mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebagaimana jamaah rahmatullah di ayat yang akan kita bahas ini Allah juga menjelaskan beberapa adab akhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap mukmin. Contoh di ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Apa saja akhlak-akhlak mulia yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat Nabi agar mereka senantiasa berhias dengan akhlak mulia tersebut. Masih ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah, khususnya bagi jamaah yang ikuti tadabbur Quran kita sesuai urutan turunnya surah itu kepada Nabi. Surah keempat yang Allah turunkan kepada Nabi setelah Al-Alaq, kemudian setelah Al-Muddathir, Al-Muzammil, ya, masih ingat surah keempat apa? Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Di surah ini Allah menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak, perilaku yang mulia, perilaku yang agung. Ya, Masya Allah. Semoga jemaah dirahmati Allah, Allah pun karuniakan akhlak mulia kepada setiap di antara kita. Salah satu amalan yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat selain la ilaha illallah, selain tasbih, salah satu amalan yang paling berat timbangannya kelak di hadapan Allah di mizan adalah akhlak mulia yang Allah karuniakan kepada kita. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in", tidak ada sesuatu, yudha'u fil mizan, yang kelak diletakkan di timbangan mizan, asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat timbangannya dari akhlak mulia. Kemudian jamaah dirahmati Allah, ikhwatal iman radhiyallahu wa iyyakum ajmain, di bagian terakhir surah Al-A'raf ini Allah juga memberikan bantahan keras terhadap fitnah, tuduhan orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa Quran itu buatan Muhammad. Quran itu Muhammad yang menulisnya. Allahu Akbar. Ya. Serta Masya Allah, bagaimana jemaah di akhir surah Al-A'raf ini Allah ingatkan kepada setiap di antara kita adab. Ya, hati-hati. Allah ingatkan kepada kita seperti apa seharusnya adab seorang muslim, seorang mukmin ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Serta Allah ingatkan kita agar senantiasa meneladani para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah meninggalkan tasbih, tidak pernah meninggalkan mensucikan Allah Subhanahu wa taala sedetik pun, sejenak pun. Ya. Lalu bandingkan dengan kita manusia, jamaah termasuk berapa sering kita lalai dari mengingat Allah. Semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita semuanya. Kita mulai jamaah termasuk Allah, itu sedikit korelasi munasabah hubungan antara pembahasan sebelumnya dengan pembahasan terakhir dari surah Al-A'raf bagian ke-26 ini. Ya, mudah-mudahan jamaah termasuk Allah sekali lagi ada ibrah, ada pelajaran, ada nasihat terbaik, ada pengingat, ada hidayah, petunjuk-petunjuk terbaik yang Allah karuniakan kepada kita dari keagungan ayat-ayat Allah yang akan kita tadabburi dari ayat 196 sampai dengan ayat 197. Di ayat 196 Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, inna waliyallah. Kalau kalian menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal, berhala-berhala kalian sebagai wali, sebagai pelindung, sebagai penjaga, maka sesungguhnya aku Muhammad dan pengikut-pengikutku waliyallah,
wali kami, penjaga kami, pelindung kami dan sebaik-baik penjaga dan sebaik-baik pelindung Allah. Nazzalal kitab, yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Penegasan bahwa orang beriman itu tidak akan menjadikan berhala sebagai wali-wali mereka, sebagai penjaga-penjaga mereka, sebagai pelindung-pelindung mereka. Akan tetapi wali mereka adalah Allah. Dan ini juga menegaskan bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad. Quran itu Allah, alladzi nazzala al-kitab, yang telah menurunkan kitab itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yatawalla as-salihin, dan dialah Allah yang melindungi orang-orang yang saleh. Jamaah rahmat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Perbaiki diri kita, persoleh diri kita, maka Allah yang akan menjadi sebaik-baik penjaga, pelindung kepada kita semuanya. Ini janji Allah di ayat ini, di ayat 196. Wa huwa yatawalla as-salihin. Dialah Allah yang akan melindungi, yang akan menjaga hamba-hambanya yang saleh. Ya. Sebagaimana jamaah rahmat Allah, kalau kita mengkhawatirkan anak-anak kita setelah kita, bagaimana anak saya, Ustaz, setelah kita mati? Ingatkan anak kita. Berdoa kepada Allah agar Allah jadikan anak kita anak-anak yang saleh. Baca doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Karena jika anak-anak kita sudah saleh dan kita sudah mempersoleh diri kita, Allah yang akan menjaga, Allah yang akan melindungi keturunan-keturunan kita. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Setelah Allah perintahkan Nabi Muhammad menegaskan bahwa sesungguhnya penjaga, pelindungnya, walinya adalah Allah yang menurunkan kitab, dan dia akan menjadi pelindung, penjaga bagi orang-orang yang saleh. Allah merintahkan Nabi Muhammad untuk menjelaskan, mengingatkan orang-orang musyrik bahwa apa yang mereka sembah selain Allah, walladzina tad'una min dunihi, berhala-berhala yang mereka seru selain Allah, la yastati'una nasrakum wa la anfusahum yansurun. Berhala-berhala itu tidak akan pernah bisa menolong kalian, wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang Quraisy. Hubal, Lata, Uzza yang kalian sembah selain Allah tidak akan pernah mampu menjaga, menolong kalian. Jangankan menolong kalian, wala anfusahum yansurun. Bahkan menolong diri mereka saja mereka tidak akan pernah bisa lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita masih mengingat bagaimana Nabi Ibrahim yang Allah abadikan kisahnya dalam Quran ketika menghancurkan berhala-berhala di Babilonia. Apakah berhala-berhala tersebut bisa menolong diri mereka? Allahu Akbar. Maka kalau orang itu menggunakan akalnya, mau sejenak berpikir, mereka tidak akan pernah tunduk kepada berhala-berhala yang mereka buat sendiri, mereka beri nama sendiri, lalu mereka takut kepada berhala-berhala yang mereka buat tersebut. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Allah lindungi kita dari keturunan-keturunan kita dari menyembah berhala. Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wa in tad'uuhum ilal huda. Dan jika kalian, wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang musyrik, menyeru berhala-berhala tersebut untuk memberi petunjuk, wa in tad'uuhum ilal huda la yasma'un, sedikit pun mereka tidak akan pernah mendengarkan seruan kalian. Wa tarahum yanzununa ilaik. Ya, engkau memang melihat berhala-berhala tersebut seakan-akan melihat kepada kalian. Wa hum la yubsirun. Namun pada hakikatnya sedikit pun mereka itu tidak bisa melihat, walau kelihatannya memandang kalian.
Dari 3 ayat ini jamaah dirahmati Allah ada beberapa tadabbur, ibrah, nasihat, ya, hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama jamaah dirahmati Allah, 3 ayat ini menegaskan kepada kita bahwa satu-satunya pelindung bagi Nabi, pelindung bagi orang-orang beriman adalah Allah. Ya. Allahu Akbar. Perbanyak membaca doa Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Doa ini yang ketika dibaca Nabi Ibrahim, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, Allah yang menolong Ibrahim langsung. Allah yang mengatakan kepada api yang saat itu membara dan membakar Nabi Ibrahim, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya. Kita tidak punya penjaga pelindung selain Allah. Dan dialah yang telah menurunkan kitab Quran sebagai petunjuk hidup. Allahu Akbar. Allahu wali dalam Quran surah Al-Baqarah kalaulah manusia itu mau kalaulah manusia itu mau sejenak berpikir, tidak mungkin menggunakan akalnya. Tidak mungkin mereka mau menyembah berhala-berhala tersebut. Tidak punya kekuatan, tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan, dibuat oleh mereka sendiri. Dan ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah An-Nahl ayat 20, "Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun." Orang-orang yang menyeru selain Allah tidak dapat menciptakan sesuatu. Bahkan mereka sendiri diciptakan. Mereka sendiri adalah makhluk diciptakan. Tadabbur ketiga, pelajaran ketiga dari 3 ayat pertama ini jamaah dirahmati Allah 196 sampai 198. Ya, berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah adalah makhluk, ya, yang tidak bisa mendengar doa-doa mereka, apalagi memberi petunjuk. Allahu Akbar. Jangankan memberi petunjuk, jangankan memberi pertolongan kepada para penyembahnya, bahkan mendengarkan seruan mereka saja tidak bisa dilakukan oleh berhala-berhala tersebut. Sampai di sini jamaah rahmat Allah, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kesyirikan itu mematikan akal sehat. Allahu Akbar. Sementara tauhid mengesahkan Allah itu, jamaah yang dirahmati Allah, menjaga akal kita agar senantiasa aktif, agar senantiasa berguna. Semakin orang itu terjerumus ke dalam kesyirikan, semakin dia tergelincir melakukan kesyirikan dalam kehidupan mereka, maka semakin mereka akan kehilangan akal sehat mereka. Wal'iyadzubillah. Salah satu pesan amal dari 3 ayat ini, tadabbur untuk menjadi amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu hal yang perlu kita mohonkan perlindungan untuk diri kita dan anak-anak kita jamaah rahmat Allah adalah memohon perlindungan agar kita dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Ada doa tidak Ustaz yang diajarkan oleh Nabi? Ya, salah satu doa yang diajarkan baginda Nabi SAW agar kita senantiasa dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan, baik itu kita sadari atau tidak kesadari. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu. Sementara saya tahu, saya sadar, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari menyekutukanmu sementara aku tidak menyadarinya. Semoga Allah jika kita dari segala bentuk kesyirikan, Allah jaga keturunan-keturunan kita dari segala bentuk kesyirikan. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita lanjut jamaah rahmatullah, ayat berikutnya ayat 90 ayat 200. Ayat 199, mohon maaf. Ya.
Setelah Allah tegaskan bahwa orang beriman itu wali mereka adalah Allah, sementara orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu pelindung-pelindung mereka adalah yang tidak pernah bisa mendengarkan seruan mereka dan tidak punya kekuatan dan serta tidak punya daya. Di ayat berikutnya Allah ingatkan kepada kita di surah ini beberapa akhlak mulia yang wajib dimiliki oleh orang-orang beriman. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Allahu Akbar. Ada 3 akhlak mulia Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak mulia ini, dan ini perintah juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, Majelis Taklim Rabbani dimanapun berada, siapkan catatannya. Ini perintah Allah kepada Nabi dan ini perintah kepada kita semuanya. Agar memperhatikan, agar mengamalkan, agar memiliki akhlak mulia yang Allah sebutkan di ayat ini. Yang pertama, apa akhlak yang Allah perintahkan kepada Nabi? Khudhil af. Jadilah engkau pemaaf, wahai Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapapun yang membaca sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapati bahwa hayatur rasuli afun. Hidupnya Nabi itu gambaran dari sifat pemaaf. Ini kalau kita khusus mau membahas tentang sifat pemaafnya Nabi, takutnya nggak kelar nih. Tadabbur surah Al-A'raf kita sampai ayat 206. Nah, coba lihat jemaat rahmatullah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang Quraisy yang dulu melemparinya, yang dulu memfitnah Nabi, yang dulu menyakiti Nabi, yang dulu bahkan mengusir Nabi dari kota kelahiran Nabi, kota yang amat sangat dicintai Nabi, Makkah Al-Mukarramah. Bahkan ketika Nabi keluar meninggalkan kota Makkah, Nabi berkata, ya Makkah, wahai Makkah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Laula annani ukhrijtu minki, seandainya aku tidak terusir darimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, wahai kota Makkah. Tahun ke-8 Hijriah, ketika terjadi Fathu Makkah, orang-orang Quraisy sudah tidak punya daya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah tunduk ketakutan di hadapan Nabi di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Kalau kita, pasti kita akan membalas apa yang pernah mereka lakukan. Tidak dengan Nabi. Apa kata Nabi? Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah wahai orang-orang Quraisy, karena sesungguhnya hari ini kalian telah menjadi orang-orang yang bebas. Apalagi Ustaz? Siapa yang meragukan pemaafnya Nabi? Pernah dengar kisah Taif? Bagaimana Nabi yang berjalan hampir kurang lebih 100 kilo, jalan kaki, di bawah terik matahari yang panas, hanya untuk mendakwahkan Quran, Tauhid kepada penduduk Taif. Lalu orang-orang Taif melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat gunung yang ditundukkan Allah untuk Nabi. Wahai Muhammad, kata malaikat gunung, la in syi'ti, kalau engkau ingin, la atbiqanna alaihimul akhsyabain, aku akan lemparkan 2 gunung akhsyabain besar ini kepada penduduk Taif. Apa kata Nabi? La, jangan wahai malaikat gunung. Aku berharap dari sulbi-sulbi orang-orang yang saat ini melempariku akan muncul orang-orang yang beriman kepada Allah. Apalagi sifat pemaaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengenal pemimpin munafik yang membawa 300 pasukannya meninggalkan Nabi di perang Uhud? Siapa nama pemimpin munafik? Abdullah bin Ubay bin Salul. Di perang Uhud menarik 300 pasukannya. Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan aktor otak di balik fitnah tuduhan keji ibunda Aisyah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul pemimpin munafik
Bukan hanya menyerang kehormatan Nabi SAW, menyerang kehormatan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah bin Ubay bin Salul, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya. Sebentar. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul, ikhwafil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memprovokasi orang-orang Madinah agar mengusir Nabi dari kota Madinah. Allahu akbar. Tapi lihat bagaimana pemaafnya Nabi. Di hari wafatnya tokoh munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, datang putranya menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku tahu siapa bapakku. Tapi aku berharap ya Rasulullah, engkau berkenan untuk mau mensolati bapak saya. Allahu akbar. Memfitnah istri Nabi, memprovokasi orang untuk mengeluarkan Nabi dari kota Madinah, mencurangi Nabi di perang Uhud dengan membawa kabur 300 pasukan, masih dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika anaknya datang meminta Nabi mensolatinya, Nabi sholat. Nabi mensolati pemimpin munafik ini. Walau setelah itu turun ayat perintah untuk tidak mensolati orang-orang kafir. Bahkan jamaah terhormat, anaknya putra dari pemimpin munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian meminta Nabi berkenan memberikan jubahnya agar dijadikan kain kafan untuk bapaknya, dan itu pun diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan jubahnya untuk dijadikan kain kafan oleh pemimpin munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu, jamaah terhormat, akhlak adab yang Allah perintahkan kepada Nabi dan ini perintah kepada umat Muhammad agar senantiasa hiasi dirinya dengannya. Jadilah pemaaf wahai Muhammad, dan itu dibuktikan Nabi dalam kehidupannya. Masya Allah. Nah, sisa kita ini jemaah Allah, semoga kita juga mampu mengikuti sifat pemaafnya Nabi. Tapi apa yang dilakukannya Ustadz amat sangat menyakitkan. Maafkan. Ya mudah sih Ustadz di lisan, betul. Tapi berat untuk kita lakukan. Tapi jika engkau ingin mendapatkan pahala terbaik dari sisi Allah, berikan maaf kepada saudara-saudara kita. Dalam Quran surah ke-24, Quran surah An-Nur ayat 22. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk senantiasa memberi maaf, berlapang dada. Wal ya'fu, hendaklah mereka memaafkan. Wal yasfahu, dan hendaklah mereka mengampuni, hendaklah mereka berlapang dada. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Sayyidina Abu Bakar itu bersumpah, berjanji akan memberhentikan bantuannya kepada Mistah ibn Uthathah. Siapa itu Mistah ibn Uthathah? Sahabat Nabi yang mengikut perang Badar. Tapi ternyata ketika terjadi hadisatul ifk, fitnah, keji terhadap ibunda Aisyah, salah satu yang menyebarkan isu gunjingan fitnah itu adalah Mistah bin Uthathah, kerabat Abu Bakar sendiri. Yang ternyata selama ini hidupnya itu dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Mengetahui itu, Abu Bakar kemudian berjanji, saya tidak akan pernah lagi memberi bantuan kepada Mistah. Sampai turun ayat ini, waliyafu, maafkan. Allahu Akbar. Bagaimana memaafkan orang yang menuduh putri kita telah berzina? Bahkan Abu Bakar itu mengatakan, ini tidak pernah aib, ya. Fitnah seperti ini tidak pernah kami rasakan ketika kami masih jahiliyah sebelum Islam. Lalu bagaimana kami, keluarga kami difitnah setelah Islam? Ya. Dan ternyata salah satu yang menyebarkan fitnah itu kerabatnya sendiri yang selama ini hidupnya itu di backup oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar berjanji, aku tidak akan pernah memberi bantuan kepada Mistah. Sampai turun ayat Allah, Quran surah An-Nur, Quran surah 24 ayat 22, waliyafu, maafkan, waliyasfahu, berlapang dadalah. Kenapa? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah engkau ingin Allah mengampunkan dosa-dosamu jika memaafkan mereka? Saat itulah Abu Bakar mengatakan, uhib, aku sungguh ingin mendapatkan ampunan Allah, dan beliau kemudian memaafkan Mistah ibn Uthathah. Yang kedua, apa akhlak yang Allah perintahkan kepada Nabi dan umatnya agar senantiasa menghiasi diri mereka dengan akhlak adab Islam tersebut? Yang kedua adalah wa'mur bil 'urf, amar ma'ruf.
mengajak orang kepada kebaikan. Jamaah rahmati Allah, ikhwata liman azanallahu wa iyyakum ajmain. Salah satu yang paling sering kami ulang-ulangi setiap membawa jamaah umrah seperti saat ini, ya, jangan sampai pulang umrah masih egois, hanya memikirkan diri kita, tidak mengajak orang lain kepada kebaikan. Wa'mur bil 'urf. Ya, orang yang hanya mementingkan diri mereka sesoleh apapun mereka, mohon diingat baik-baik, hanya memikirkan diri mereka sesoleh apapun mereka, mereka tetap merugi di hadapan Allah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sudah dua nih, Masya Allah, akhlak mulia. Jadilah pemaaf. Yang kedua, mengajak manusia kepada kebaikan. Yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan suka berdebat dengan orang-orang yang bodoh, menghabiskan waktu dengan mendebat orang-orang yang bodoh, ya, yang menolak kebenaran, yang merendahkan orang lain. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Quran surah Al-Furqan, Quran surah 25 ayat 63. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu salah satu sifat mereka, ciri mereka adalah kalau mereka berjalan di atas muka bumi Allah, mereka berjalan dengan penuh kelembutan. Wa idza khatabahumul jahilun. Dan ketika orang-orang jahil itu mendebat mereka, berkata kasar kepada mereka, qalu salama. Mereka tidak mau menghabiskan waktu mereka bersama orang-orang bodoh tersebut, tapi mengatakan salama, perkataan damai, lalu kemudian meninggalkan orang-orang jahil tersebut. Kemudian jamaah teman-teman, ayat berikutnya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu, ya Masya Allah, sebentar, ini kita undang co-host nih. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Dan jika kamu, ya Masya Allah, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang terhormat Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tidak ada di antara kita yang lolos dari godaan syaitan. Dan jangan main-main dengan syaitan. Saya udah enggak lah Ustaz, insya Allah enggak mempan godaan syaitan. Allahu Akbar. Kalau bapak kita saja Adam alaihi salam masih bisa digelincirkan oleh syaitan, apalagi cuma sekadar Umar Makkah, apalagi kita jamaah yang terhormat Allah. Maka perhatikan petunjuk Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 200 ini. Fa imma yanzaghannak. Kalau sudah merasa digoda oleh setan, jangan diundur-undur. Coba lihat. Fasta'idz, pakai fa di sini. Menunjukkan bahwa segera, jangan main-main. Segera memohon perlindungan kepada Allah. Fasta'idz billah innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw, sebagaimana kata Allah, orang-orang bertakwa itu idza massahum ta'ifun minasyaitan. Allahu Akbar. Allah sebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang beriman di ayat ini jamaah dirahmati Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apa ciri-cirinya? Kalau mereka kemudian ditimpa was-was dari setan, kalau mereka merasa bahwa setan itu sudah memalingkan mereka, orang bertakwa itu kalau merasa bahwa mereka itu sudah digoda oleh setan, apa yang mereka lakukan?
tadhakkaru, mereka segera ingat kembali kepada Allah. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Ya, kalau merasa bersalah, mereka tahu sudah digelincirkan setan, mereka segera ingat, menyesal, kembali kepada Allah. Tadhakkaru فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Mereka sadari kesalahan mereka. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Berarti orang yang tidak bertakwa sudah bermaksiat, sudah melakukan kesalahan, tidak sadar kalau mereka melakukan kesalahan. Lalu kemudian jamaah dirahmati Allah tidak segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibrah pelajaran yang bisa kita petik jamaah Majelis Taklim Rabbani yang dirahmati oleh Allah dari 3 ayat surah Al-A'raf ini, ayat 199 sampai ayat 201. Yang pertama, Allah memerintahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghiasi diri dengan 3 sifat agung yang tadi sudah kita sebutkan. Apa 3 sifat mulia yang Allah perintahkan agar Nabi senantiasa berhias dengannya di ayat ini? 199. 1, jadilah pemaaf, yang tadi sudah kita sebutkan keutamaan memberi maaf, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidupnya dipenuhi dengan pemaaf. Dan tadi juga sudah kita jelaskan bagaimana bukti pemaafnya Nabi dalam hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adab kode yang Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah senantiasa menyeru manusia kepada kebaikan. Wa'mur bil 'urf. Jangan hanya memikirkan diri, jangan hanya ingin masuk surga sendiri. Yang ketiga, wa'arid 'anil jahilin. Ya. Berpaling dan menjauhi perdebatan dengan orang-orang bodoh, karena itu akan menghabiskan waktu kita dan tidak akan pernah bermanfaat. Ya, pelajaran kedua jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini juga memberikan kita petunjuk, nasihat terbaik kepada kita semuanya. Jika digoda setan, segera memohon perlindungan Allah. Caranya bagaimana, Ustaz? Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya, ini ibu-ibu, bapak-bapak wajib dihafal nih doanya. Wa qur rabbi, katakan wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku memohon penjagaan, aku memohon perlindungan kepadamu. Min hamazatis syayatin. Sudah hafal nggak kira-kira? Wa qur rabbi, katakan wahai Tuhanku, a'udzu bika, aku memohon perlindungan kepadamu. Dari mana? Min hamazatis syayatin. Terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 97. Kalau belum hafal, dicatat saja. Doa supaya kita segera, doa perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Ketika kita merasa bahwa syaitan itu sedang menggoda kita adalah wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Semoga doa ini bermanfaat dan Allah mampukan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pelajaran ketiga jamaah dirahmati Allah dari 3 ayat surah Al-A'raf ini 199 sampai 201. Orang bertakwa itu tidak luput dari godaan setan. Bahkan semakin dia bertakwa, semakin keras godaan setan itu. Termasuk saat ini di Mekah. Yang berada di Mekah godaannya juga lebih berat. Betul. Orang yang berada di Mekah, di Madinah, kalau mereka melakukan kebaikan mereka dilipat gandakan oleh Allah. Tapi hati-hati, ketika mereka melakukan maksiat, ketika mereka melakukan kekufuran, itu juga dilipat gandakan. Bedanya, kalau kebaikan itu disebutkan kelipatannya. Di Madinah 1000 kali, di Mekah 100.000 kali. Alhamdulillah. Kalau keburukan itu tidak disebutkan kelipatannya, tapi ulama tetap mengatakan yudha'af. Mereka yang bermaksiat ke Mekah tapi masih pacaran di Mekah, Madinah, ya, maka dosa pacarannya, dosa maksiatnya itu jauh lebih berlipat. Ini panjang kalau mau diceritakan jamaah dirahmati Allah, beberapa kejadian-kejadian yang pernah kami lihat, ya, yang bahkan mungkin bagi kita senakal-nakalnya orang ajam kalau datang ke Mekah itu nggak mungkin melakukan itu. Intinya bahwa semoga Allah jaga kita. Nah, ini salah satu pelajaran terpenting dari tadabbur Quran kita hari ini, bahwa ternyata tidak ada orang yang luput dari godaan setan. Orang bertakwa pun tetap digoda oleh setan. Bedanya, apa bedanya orang bertakwa dengan mujrim, pendosa ketika dia digoda oleh setan?
Kalau pendosa itu lupa kalau dia digoda oleh setan. Bahkan terkadang setan pun geleng-geleng kepada manusia yang sudah digoda oleh setan. Contohnya Firaun. Firaun itu kan setan, iblis yang menggodanya, setan yang menggodanya untuk mengakui diri, untuk kemudian melakukan kerusakan di atas muka bumi Allah. Tetapi kan pada akhirnya Firaun itu melakukan sesuatu yang bahkan tidak dilakukan oleh iblis. Apa itu? Seiblis-iblisnya iblis itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan. Coba deh baca Quran, jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu ayyakum ajma'in. Pernah tidak menemukan ada ayat dalam Quran di mana iblis itu mengklaim dirinya sebagai Tuhan? Nggak ada. Yang ada ketika iblis dikeluarkan dari surga, apa kata iblis? Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku. Berarti iblis itu tahu siapa Tuhannya. Manusia ketika digoda oleh setan, seperti Firaun, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Pasti setan itu geleng-geleng melihat Firaun yang begitu berani mengaku dirinya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa bedanya orang bertakwa digoda oleh setan dengan orang fajir, fasik, ya, yang rusak, durhaka ketika digoda oleh setan? Orang bertakwa itu segera ingat kepada Allah ketika mereka tergelincir. Jamaah dirahmati Allah, kita semua punya banyak dosa. Termasuk al-fakir, seandainya Allah tidak menutup aibnya, mungkin tidak ada yang mau mendengarkan ceramahnya. Allah menutup aib kita semuanya. Kullu bani Adam khata', dan sebaik-baik orang yang punya kesalahan adalah yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina, dan ini Allah tegaskan juga dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfaru lidzunubihim, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Sampai di sini, akhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjut ayat berikutnya sebelum terakhir, dan mengingat waktu kita sudah hampir lewat dari biasa kita lakukan, dan mengingat kami saat ini sedang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan seperti yang dikatakan Mbak Ari, alhamdulillah baru selesai pelaksanaan umroh tadi malam. Masya Allah. Kita lanjut ayat 202 sampai 203. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy, dan teman-teman mereka, teman-teman setan maksudnya. Siapa teman-teman setan? Hati-hati. Masya Allah, ngeri nih. Allah menegaskan bahwa setan itu ternyata punya teman dari kalangan manusia. Wa ikhwanuhum, teman-teman setan itu siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun, yang senantiasa membantu setan-setan dalam menyesatkan. Allahu Akbar. Ya. Senantiasa dan tidak pernah berhenti membantu setan untuk menyesatkan. Sampai di sini berarti setan yang menyesatkan itu ada dua. Siapa itu? Yang pertama syayatinul jin, setan dalam bentuk jin yang tidak terlihat, yang tidak nampak dengan kasat mata. Yang kedua syayatinul ins, setan dalam bentuk manusia. Mereka ini bersaudara. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy. Wa idza lam ta'tihim bi ayah, dan apabila kamu wahai Muhammad tidak membawa suatu ayat Al-Qur'an kepada mereka, qalu laula jtabaitaha, mereka akan berkata, kenapa engkau tidak membuat ayat sendiri wahai Muhammad? Ya, salah satu fitnah tuduhan orang-orang kafir Quraisy itu kan bahwa Quran itu buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu dicontek Nabi Muhammad dari kitab-kitab sebelumnya. Maka kemudian ada banyak ayat dalam Quran membantah fitnah tuduhan keji mereka terhadap Nabi terkait Quran. Salah satunya dalam Quran surah Taha, Quran surah 20, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa.
Kami tidak pernah sekali-kali pun menurunkan Quran agar engkau sengsara. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali pengingat bagi orang-orang yang takut. Berarti orang yang tidak punya rasa takut kepada Quran, walaupun dia berkali-kali mendengarkan Quran, walaupun dia baca Quran atau hafal Quran, Quran itu tidak akan menjadi pengingat bagi dia. Ya. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Quran itu bukan buatan Muhammad, tapi dia diturunkan. Siapa yang menurunkan Quran? Dia yang telah menciptakan bumi dan langit yang ditinggikan. Qul innama attabi'u ma yuha ilaik. Katakan ya Muhammad, yang aku ikuti adalah apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmah liqaumi yu'minun. Katakan ya Muhammad, Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata, basair, petunjuk, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ada beberapa ibrah, pelajaran tadabbur yang bisa kita petik dari dua ayat ini jamaah rahmatullah. Allah. Yang pertama, orang kafir itu, orang yang fasik, orang yang durhaka itu disebut sebagai ikhwanus syayatin, saudaranya setan. Apa ciri-ciri saudara setan? Ciri-ciri saudara setan jamaah rahmatullah adalah sama-sama menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jadi kalau kita sudah menyesatkan manusia tanpa harus menjadi jin, tanpa harus menjadi setan, kita sudah menjadi setan, kita sudah menjadi saudaranya setan. Karena sama-sama menyesatkan, menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga Allah tegaskan dalam Quran surah Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan musuh bagi para nabi setan dari bentuk manusia dan bentuk jin. Sebelum lanjut, menarik, Masya Allah. Coba perhatikan. Di dalam Quran, Allah itu menyandingkan setan jin dan setan manusia di dua tempat. Satu, dalam Quran surah An-Nas. Minal jinnati wan nas. Dari setan jin dan setan manusia. Kemudian di surah Al-An'am yang barusan kita baca. Syayatinal insi wal jin. Dan menarik untuk kita tadabburi, di surah An-Nas setan jin dulu yang disebutkan, baru setan manusia. Sementara di surah Al-An'am syayatinal insi wal jin, setan manusia dulu disebutkan, baru setan jin. Jamaah rahmatullah, Quran itu mukjizat, pemilihan katanya, ya, mendahulukan sesuatu, mengakhirkan sesuatu, pasti ada hikmah, ada tadabbur di balik setiap susunan ayat, susunan kalimat dalam Al-Quran. Nah, salah satu hikmahnya kata ulama, kenapa di surah An-Nas setan jin dulu yang disebutkan, baru setan manusia? Karena kalau sudah urusan menggoda, setan jin itu lebih lihai daripada setan manusia. Godaan setan itu tidak terindra, setan jin itu tidak terindra. Kalau teman kita ngajak melakukan maksiat kan masih kita dengar ajakannya. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ya. Tapi kalau setan jin, gak bisa kita deteksi godaannya. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di surah Al-An'am, kenapa setan manusia dulu disebutkan Ustaz? Karena urusan menghalangi dakwah para nabi, urusan menghalangi dakwah manusia, setan manusia itu lebih lihai daripada setan jin. Kita nggak pernah dengar ada majelis taklim dibubarkan oleh sekelompok jin. Tapi kita sering dengarkan ada majelis taklim, guru-guru kita, masyayikh kita dibubarkan oleh sekelompok manusia. Lanjut jamaah rahmatullah, pelajaran ketiga. Allah ingatkan kita di dua ayat ini bahwa Quran itu adalah cahaya, Quran itu adalah petunjuk, Quran itu rahmat, tapi bukan bagi setiap manusia. Liqaumi yu'minun. Kalau mereka sudah benar-benar beriman kepada Quran yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 ayat terakhir dan ini sebagai penutup. Jamaah rahmatullah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Tadabbur Quran kita hari ini live dari kota Makkah Al-Mukarramah, tempat turunnya Quran pertama kali. Allahu Akbar. Di akhir surah Al-A'raf ini, perhatikan baik-baik jamaah rahmatullah. Allah ingatkan kepada setiap umat Nabi Muhammad adab ketika mendengarkan Quran. Wa idza quri'al Qur'an
dan apabila dibacakan Quran. Hati-hati. Apabila dibacakan Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan, ya. Perhatikan dengan tenang, perhatikanlah, dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan janganlah kalian berbicara. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi selama ini kita dengarkan Quran, tapi Quran itu tidak sampai menggetarkan. Saya sedang menasihati diri Al-Fakir ini, jadi pengingat bagi kita semuanya. Bisa jadi jamaah rahmat Allah, selama ini Quran itu tidak menggetarkan jiwa-jiwa kita karena memang kita tidak mengikuti perintah adab yang seharusnya kita lakukan ketika mendengarkan Quran. Surah Al-A'raf ayat 204. Ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kalau ingin merasakan keagungan, kedahsyatan, kemuliaan Quran, apabila dibacakan Quran, fastami'u, segera dengarkan, perhatikan dengan baik-baik, wa ansitu, jangan berbicara. Kalau ini sudah kita lakukan, la'allakum turhamun, Allah akan karuniakan rahmatnya kepada kita. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. Dan ketika kalian berdoa, dan jika engkau berdoa Muhammad, dan jika kalian wahai orang-orang beriman berdoa, sebutlah nama Tuhanmu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Ya, saya sering ingatkan jamaah kalau sudah tawaf di Ka'bah, bukan tingginya suara menjadi penentu ketika kita tawaf, ketika kita berzikir. Ketika kita sa'i, bukan tingginya, kerasnya suara yang menjadi penentu doamu diterima. Bahkan Allah ingatkan kita di ayat ini 205. Sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan penuh kerendahan diri dan penuh rasa takut. Dan tidak mengeraskan berlebihan suara, baik itu di pagi hari maupun di petang hari. Masya Allah. Satu tadi ada, Masya Allah, ini ayat penuh dengan pelajaran ini. Ayat 204, adab ketika mendengarkan Quran. 205, adab dalam berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut nama Allah dalam hati kita penuh dengan kerendahan diri dan rasa takut, dan jangan terlalu berlebihan mengeraskan suara. Ini ternyata salah satu adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup surah Al-A'raf ini ayat 206. Innalladzina inda rabbika la yastakbirun. Dengan mengingatkan kepada kita agar senantiasa menjadikan malaikat-malaikat Allah itu sebagai teladan bagi kita. Kenapa Ustaz? Allah ingatkan kita sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu itu tidak pernah merasa enggan untuk menyembah Allah. Ya. Tidak pernah merasa kayaknya sudah lama betul saya beribadah, sudah banyak betul zikir saya kepada Allahu Akbar. Malaikat-malaikat itu kata Allah tidak pernah merasa enggan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mentasbihkan Allah. Ya, walahu yasjudun. Malaikat tidak seperti manusia. Berapa banyak manusia sujud di hadapan kekuasaan, tunduk di hadapan penguasa yang zalim. Ya, sujud, merendahkan diri, menghinakan dirinya di hadapan dunia. Malaikat hanya tunduk, hanya sujud kepada Allah. Walahu yasjudun. Semoga kita juga senantiasa dimampukan Allah menjaga sujud-sujud kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ada 3 pelajaran yang bisa kita petik dari 3 ayat terakhir surah Al-A'raf ini jamaah rahmatullah Allah. Yang pertama, Allah ingatkan kita di surah Al-A'raf bagian terakhir ini atau 3 ayat terakhir, adab ketika mendengarkan Quran. Dengarkan dengan khusyuk, ya. Dengarkan secara saksama. Jangan pernah berbicara agar Allah rahmati kita. Ya. Kenapa orang-orang musyrik di antara mereka, orang-orang kafir Quraisy di antara mereka itu tidak mendapatkan hidayah padahal mereka dengarkan Quran langsung dari Nabi Muhammad? Allahu Akbar. Kita ini kan Masya Allah dengarkan Quran dari guru kita, kiai kita, masyayikh kita. Mereka dengar Quran langsung dari Nabi. Tapi kenapa kemudian Quran itu tidak menggetarkan hati mereka? Ternyata salah satu sebabnya adalah
Dalam Quran surah Al-Furqan, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Mereka memang tidak mau mendengarkan Quran, menyumpal telinga mereka dengan kapas supaya tidak mendengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi. Yang kedua, walghaw fi. Setiap Nabi baca Quran mereka bikin keributan. Ya. Setiap Nabi baca Quran mereka juga bicara, teriak-teriak, sehingga Quran itu tidak pernah menggetarkan hati-hati mereka. Allah ingatkan kita, ini adabnya ketika mendengarkan Quran. Perhatikan dengan khusyuk, perhatikan dengan baik, satu. Yang kedua, jangan sesekali berbicara. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, dalam Quran surah Al-Ahqaf, Quran surah ke-46, jamaah rahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain. Ini salah satu kisah favorit kami kalau datang ke Taif. Salah satu kisah yang hampir tidak pernah kami tidak kisahkan kepada jamaah kalau ke Taif adalah kisah bagaimana sekelompok Quran yang Allah abadikan di dalam Quran surah Al-Ahqaf, Quran surah 46 ayat 29. Sekelompok jin yang pertama kali mendengarkan Quran, bukan berkali-kali, pertama kali mendengarkan Quran, dan saat itu pula sekelompok jin itu kemudian segera beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Bandingkan dengan kita jemaah Allah. Berapa sering kita mendengarkan Quran? Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan keajaiban, kedahsyatan Quran seperti jin yang cuman pertama kali dengarkan Quran mereka sudah merasakan keajaiban Quran? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Silahkan dibuka Quran surah Al-Ahqaf, Quran surah 46 ayat 29. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepada Muhammad untuk mendengarkan Quran. Falamma hadaru, maka tak kala mereka menghadiri atau mendengarkan bacaan Quran. Allahu Akbar. Ini adab jin ketika mendengarkan Quran, sehingga dengan itulah mereka dapatkan hidayah. Qalu ansitu. Setiap jin itu saling mengingatkan, diam, jangan berbicara. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Sehingga ketika mereka dengarkan Quran yang dibaca oleh Nabi, saat itulah mereka beriman. Tak hanya beriman, pulang ke negerinya, dan sekelompok jin itu kemudian mendakwahkan Quran yang mereka dengarkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jemaah Allah, Allah juga mengingatkan kepada kita adab dalam berzikir, adab dalam berdoa kepada Allah di ayat 205 harus dilakukan dengan hati yang lembut, hati yang khusyuk, penuh dengan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berlebihan mengeraskan suara yang bisa jadi mengganggu orang lain yang ada di sekitar kita. Terakhir, Allah ingatkan kepada kita di penutup surah Al-A'raf ayat 206 agar senantiasa menjadikan malaikat-malaikat Allah, makhluk yang diciptakan dari cahaya, menjadikan mereka teladan dalam ketaatan kepada Allah, teladan dalam bertasbih kepada Allah, teladan dalam mensucikan Allah, teladan dalam merendahkan diri dalam beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Dalam Quran surah ke-20 Al-Anbiya, surah 21 Al-Anbiya ayat 20, Allah ingatkan kepada kita bahwa malaikat itu yusabbihuna al-laila wan-nahar, tidak pernah putus bertasbih di malam hari dan di siang hari. La yafturun, sejenak pun, sedikit pun mereka tidak pernah berhenti. Dengan demikian alhamdulillah jamaah rahmatullah, kita sudah selesai dari tadabbur Quran kita pagi hari ini waktu Mekah ya. Saat ini baru jam 10.23 dan siang hari menjelang sore waktu Jakarta dan waktu Indonesia. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan setiap di antara kita. Sebelum kita buka sesi tanya jawab dan doa, mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafatul majlis. Dan sebelum membaca doa kafatul majlis, sama-sama kita baca surah Al-Asr sebagaimana sahabat-sahabat Nabi ketika mereka duduk di majlis, ketika mereka bertemu tidak berpisah kecuali sudah saling berpesan, berwasiat membaca surah Al-Asr. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. Silakan diaktifkan mikrofonnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga jamaah yang dirahmati Allah jadikan apa yang kita lakukan pada hari ini sebab Allah turunkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sebagaimana mudah-mudahan insyaallah tadabbur Quran kita pada kesempatan kali ini semakin membuat kita
kita merasakan keagungan, kebesaran, kedahsyatan Quran, dan semoga Allah senantiasa sabarkan kita bersama Quran sampai ajal kematian itu datang kepada kita, sampai Allah berkata kepada kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terima kasih banyak kepada pengurus Majelis Ta'lim Rabbani yang sudah menjadi sebab kita dikumpulkan, dipertemukan Allah di majelis kali ini. Semoga senantiasa istiqomah menyeru manusia kepada kebaikan, wa'mur bil 'urfi wa arid 'anil jahilin. Semoga senantiasa diistiqomahkan bersama Quran, mendakwakan Quran. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Ari. Tafadhali, silakan Mbak Ari. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Ustadz untuk kajiannya dan doanya. Semoga diberikan keberkahan untuk kita semua. Kita masih punya waktu untuk tanya jawab, Ustadz? Boleh, Mbak Ari. Bisa 1-2 pertanyaan, silakan, tafadhal. Baik, silakan Ibu dan Bapak yang ingin bertanya bisa langsung unmute atau bisa menuliskan di room chat. Sebelum lupa, silakan Mbak Ani. Maaf Ustadz, tadi saya ingin bertanya tentang perbedaan dari surat Al-An'am yang menyebutkan manusia dulu, setan manusia, dengan di surat An-Nas. Boleh diulang lagi Ustadz sedikit? Oh ya, Masya Allah. Terima kasih Mbak Ani. Tadi memang kita agak cepat penjelasannya supaya waktunya cukup menyelesaikan surah Al-A'raf bagian terakhir ini. Ya, menarik bahwa Quran itu menyandingkan setan manusia dengan setan jin. Di surah Al-A'raf ayat 202 ini kan Allah katakan bahwa setan itu punya teman, wa ikhwanuhum. Siapa teman setan? Yaitu orang-orang fasik, orang-orang kafir. Berarti setan itu punya teman, punya kawan dari kalangan manusia. Bahkan Quran mengatakan mereka bukan cuma teman setan, tapi mereka juga setannya. Syayatinal insi wal jin. Penyebutan setan, jin dan manusia itu disandingkan di 2 tempat. Satu dalam Quran surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Setan yang senantiasa menggoda manusia, ya, memberikan was-was kepada manusia, itu dari kalangan jin dan kalangan manusia. Setan jin dulu disebutkan, baru setan manusia, minal jinnati wan nas. Berbeda dengan Quran surah Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 102 ketika Allah menjelaskan musuh para nabi dan rasul. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin. Demikianlah kami jadikan musuh para nabi. Siapa musuh para nabi? Syayatinal insi wal jin. Setan manusia dan setan jin. Kalau di surah An-Nas didahulukan minal jinna, jin baru manusia. Kalau di Al-An'am tidak. Manusia dulu, insi wal jin. Manusia dulu baru jin. Quran itu Masya Allah, susunan katanya, susunan kalimatnya pasti terbaik dari sisi Allah dan pasti ada hikmah di balik itu. Nah, salah satu penjelasan ulama kita, kenapa di An-Nas jin dulu baru manusia, sementara di Al-An'am manusia dulu baru jin. Urusan membisikkan godaan, urusan memberikan was-was, setan jin itu lebih hebat daripada setan manusia. Setan jin itu kan nggak terdeteksi godaannya, sementara manusia kalau menggoda kita, teman kita menggoda kita, ya kita masih dengar baca WhatsApp-nya dia yang menyuruh kita melakukan yang dibenci oleh Allah. Ya. Tapi kalau jin yang menggoda kita, dia mengalir dalam tubuh kita sebagaimana pada aliran darah-darah kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau urusan memusuhi dakwah, setan manusia lebih lihai daripada setan jin. Kita tidak pernah mendengarkan Nabi itu dilempari oleh sekelompok jin. Tapi pernah dengar tidak Nabi dilempari oleh sekelompok manusia? Ya. Kita tidak pernah mendengarkan ada pengajian dibubarkan sama jin. Oh, di Makassar, di Jawa Timur atau di mana ada pengajian dibubarkan sekelompok jin yang tidak rela membahas pembahasan ini. Ya, itu hampir nggak pernah kita dengar. Tapi pernah dengar tidak ada pengajian guru-guru kita, masyayikh kita yang dibubarkan oleh sekelompok manusia? Sering kita dengarkan. Menunjukkan bahwa urusan menghalangi dakwah, memusuhi dakwah, setan manusia itu lebih hebat daripada setan jin. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira penjelasannya Mbak Ani. Silakan. Terima kasih, jelas Ustaz. Jazakallah. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi pertanyaan? Ibu Yeti, apakah ingin bertanya? Minanaki, bagaimana nih? Ini.
Ustaz, Ibu kalau Yeti saya mau bertanya. Ya, silakan. Bu Ari, saya bukan bertanya, pengen kejelasan. Ustaz Ya. setiap kali memanggil ada doa yang wa iyyakum ajmain itu apa ya Ustaz ya? Maksudnya dari kalimatnya itu saya suka dengar artinya Oh, apa ya gitu. ya. Kalau Apa ya? Ikhwatal iman azan. itu Oh, ya. Ikhwatal kekuatan iman iman gitu azanallahu wa ya iyyakum itu. ajmain. Ya, Boleh masyaallah. diperlambat Masyaallah. Ustaz. Masya Allah, keren banget nih Mbak Ani sampai nanya yang sedetail itu. Ya, ikhwatal iman, saudara seiman, a'azzani Allahu wa iyyakum. A'azzani Allah, yang semoga Allah memuliakan saya, wa iyyakum memuliakan kita semua. Itu maknanya Mbak Ani. Jadi setiap saya mengatakan ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajmain, saudaraku seiman, yang semoga Allah memuliakan saya, muliakan kita semuanya. Jadi seperti itu makna dari ucapan itu. Kita baca amin ya Barakallahu. Ustaz setiap kali Ustaz bicara itu ya. Iya, betul. Ya. Silakan. Sama Ada lagi dengan ini? sama dengan doa itu ya Pak Ustadz. Betul sekali. Jadi kayak begini, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kayak seperti itulah. Jamaah yang dirahmati Allah. Nah, cuman ini gantinya ikhwatal iman, saudara seimanku, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain, yang semoga Allah memuliakan saya dan memuliakan kita semuanya. Ya, silakan Mbak Ari, tafadhol. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, sama-sama kita tutup dengan doa. Iya, Kalau sebetulnya suaranya kurang jelas itu karena saya laptop lagi sudah sudah lowbat. baterainya mati ya Ustaz. Ya, lowbat dan saya sudah cabut ininya, mikrofonnya. Jadi ada perbedaan. Ya, Bu Yeti silakan. Mau tanya dikit. Silakan Mbak Yeti. Pak Ustadz, itu di ayat 202 itu kan dikatakan apa tadi, bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ini 202, dan teman-teman mereka orang kafir fasik itu selalu membantu setan-setan dalam menyesatkan. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah benar tuh Pak Ustadz, semakin orang tuh keimanannya itu semakin kuat, itu godaan setannya juga semakin kuat juga ya Pak Ustadz. Kemudian bagaimana caranya kita mempertahankan diri supaya tidak tergoda dengan berbagai macam hal yang jelas-jelas itu merupakan suatu bisikan setan. Ya, itu Pak Ustadz. Barakallahu fiik Mbak Yeti atas pertanyaannya. Betul tidak bahwa semakin kita bertakwa semakin berat godaannya? Jawabannya benar. Ya. Semakin kita bertakwa, semakin berat godaannya. Semakin kita bertakwa, maka semakin berat ujian yang akan datang kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana kita supaya bisa bertahan Ustaz? Ya, teladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, minta perlindungan kepada Allah. Jangankan kita, Nabi maksum, tidak mungkin digelincirkan oleh setan. Nabi itu sudah dijaga oleh Allah. Akan tetapi Nabi itu salah satu doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, doa keteguhan, doa agar dia disabarkan di atas iman. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Mestinya kita jauh lebih sering membaca doa tersebut agar kita disabarkan, diteguhkan Allah di atas Islam, di atas iman. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, dekatkan diri dengan Quran. Bukankah Nabi mengatakan bahwa tidak akan barang siapa yang berpegang teguh, Nabi telah meninggalkan dua hal kepada kita yang kalau kita berpegang dengan dua hal tersebut, kita tidak akan pernah tergelincir, dijauhkan dari jalan Allah. Quran dan sunnah Nabi SAW. Bukan cuma sekadar beli buku hadis, Quran dipajang di lemari, enggak, dikaji, dipelajari dan diamalkan. Yang ketiga, jamaah teman-teman, kita butuh teman-teman yang baik. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 28, Allah ingatkan kita, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Sering-sering berkumpul, sering-sering menyebarkan diri kita bersama orang-orang yang juga menyebut nama Allah di pagi dan di sore hari. Artinya dengan orang-orang yang saleh. Nabi mengatakan orang itu agamanya tergantung dengan siapa yang menjadi temannya. Terakhir, hati-hati dengan makanan yang masuk ke dalam perut kita, hati-hati dengan harta haram. Salah satu yang menjadikan orang itu tergelincir dari jalan Allah adalah doa-doanya tidak diijabah oleh Allah, doa-doanya tertolak karena bermudah-mudah memasukkan harta yang haram dalam dirinya. Jadi 4 hal ini, sering-sering berdoa. Kemudian yang kedua, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga, jamaah rahmatullah, hati-hati dengan makanan. Yang keempat,
dekatkan diri dengan Quran, ya. Saling mengingatkan, kaji Quran, tadabburi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dan akhirnya jemaah rahmatullah, sebelum kita tutup majelis kita, sama-sama kita memanjatkan doa, sama-sama kita mendoakan kebaikan untuk diri kita semuanya, mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita di Palestina, untuk saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Silakan diaminkan, karena yang mengaminkan doa pahalanya sama dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya sami'ad du'a, ya mujibal muttar idza da'a. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman wa la ghamman illa farajtah, ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتها يا أرحم الراحمين. Wahai Allah Tuhan kami, jangan biarkan kami bubar meninggalkan majelis ini. Ya Allah ya Rahman, jangan sampai kami meninggalkan majelis ini, menutup kajian kami pada pagi hari ini, kecuali Engkau telah gugurkan, hapuskan, bersihkan dosa-dosa setiap di antara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di hadapan kemuliaan-Mu kami mengakui dosa-dosa kami yang begitu banyak, dosa-dosa kami yang membunuh. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika Engkau tidak mengampuni dosa kami dan Engkau tidak merahmati kami, kami adalah orang yang paling merugi di atas muka bumi ini. Ya Rahman ya Rahim, siapapun di antara kami ya Allah yang saat ini sedang sakit, turunkan, karuniakan kesembuhan kepada mereka. Ya Rabban nas adhibil ba's, ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u, syifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, siapapun di antara kami yang saat ini sedang kesulitan, siapapun yang saat ini sedang menghadapi ujian dari-Mu ya Allah, ya Rahman ya Rahim, karuniakan kepada saudara-saudara kami jalan keluar atas setiap permasalahan mereka ya Allah. Angkat penyakit mereka, angkat kesulitan mereka ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana ya Hayyun ya Qayyum birahmatika nastaghith. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nufusina tarfata ainin abada. Ya Allah, jangan pernah biarkan kami ya Allah sedetik pun, sejenak pun ya Allah menyandarkan urusan kami kepada diri kami sendiri. Allahumma ya Rabbana ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka kulla khairin ma sa'alaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min kulli syarrin ma adzaka bihi nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, karuniakan kepada kami setiap kebaikan yang pernah dimohonkan baginda Nabi kepadamu, dan lindungi kami Allah, jaga kami Allah. Engkau sebaik-baik pelindung bagi kami dari segala bentuk keburukan, fitnah, kejahatan yang Nabi Muhammad pernah memohonkan perlindungan kepadamu. Allahumma ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Nasiral Madlumin ya Rabbal Fuqara'il Masakin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-madlumin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-madlumin al-mustad'afin fi Gaza. Ya Allah ya Rahman, tolonglah saudara-saudara kami, tolonglah hamba-hamba-Mu yang beriman di Gaza. Ya Allah, segerakan kemenangan kepada mereka ya Allah, segerakan kehancuran bagi penjajah Zionis laknatullah alaihim. Allahumma qtulhum badada wa ahsuhum adada wa la tughadir minhum ahada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mampukan siapapun yang senantiasa, mampukan setiap di antara kami ya Allah senantiasa berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun keturunan-turunan kami ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ijabah doa kita. Sampai bertemu insyaallah di tadabbur berikutnya pekan depan.